Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Lihana Pertiwi dengan NIM 1943830 GE 08965. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Project GeoServer untuk wilayah Kupang. Pertama, yang perlu dilakukan adalah menyiapkan shapefile. Melihat data yang akan digunakan dapat melalui ArcGIS ataupun QGIS, yang mana di sini saya menggunakan ArcGIS. Di ArcGIS ini saya akan menyunting data atribut yang ada sebelumnya dengan data kepadatan dan kelas kepadatan penduduk. Akan terlihat pertambahan data atribut seperti ini. Penyimpanan shapefile. Penyimpanan shapefile untuk GeoServer berbeda dengan penyimpanan shapefile seperti biasa. Penyimpanan shapefile untuk GeoServer perlu disimpan pada folder GeoServer pada bagian data dir, kemudian data, lalu shapefile. Seperti ini. Ini salah satu contoh shapefile yang telah dipindahkan ke dalam folder shapefile pada folder GeoServer. Kemudian, langkah berikutnya adalah input dan publikasi shapefile di GeoServer. Untuk membuka GeoServer, kita perlu membuka folder program files, kemudian melihat bagian bin pada folder GeoServer. Lalu, klik Startup, kemudian akan muncul komen seperti ini. Proses ini ditunggu hingga muncul keterangan server main started, dan seterusnya seperti ini. Hal ini menandakan bahwa kita telah dapat menggunakan GeoServer. Kemudian, buka browser. Ini saya menggunakan Microsoft Edge. Lalu ketik alamat URL seperti pada contoh ini. Kemudian, akan muncul tampilan awal GeoServer untuk login. Kotak dialog ini awalnya kosong, lalu saya isi dengan username dan password yang telah saya miliki. Kemudian klik login, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat workspace baru, kita perlu mengklik menu workspace, kemudian add new workspace. Lalu akan muncul bagian new workspace. Untuk membuat workspace baru, kita perlu mengisi nama dan namespace URI. Nama dan namespace URI ini bebas untuk diisi apapun. Dalam hal ini saya mengisi nama dengan nama Kupang dan namespace URI seperti berikut ini. Lalu klik Save. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Workspace Kupang telah masuk pada daftar workspace yang ada bersama workspace yang ada sebelumnya. Lalu klik Kupang untuk menyunting layanan. Ketika kita mengeklik Kupang tadi, akan muncul menu seperti ini. Dalam hal ini, saya menceklis semua jenis layanan. Lalu save atau disimpan. Akan muncul bagian stores. Kita akan langsung diarahkan pada menu stores. Lalu kita add new store untuk membuat store baru. Kemudian kita pilih shapefile. Lalu memilih workspace yang akan digunakan. Karena tadi yang telah dibuat adalah Kupang, maka workspace yang dipilih adalah Kupang. Lalu menghubungkan shapefile yang telah disimpan tadi dengan mengeklik browse. Memilih atau mencari letak shapefile yang ada sebelumnya, klik data, lalu shapefiles, lalu mengeklik shapefile yang akan digunakan. Kemudian akan muncul pada kotak dialog ini. Lalu simpan. Langkah berikutnya adalah kita akan dihubungkan dengan new layer. Terdapat nama layer yaitu Kupang yang telah kita buat tadi.
dan ada publish. Klik publish, lalu setelah klik publish akan muncul menu seperti ini. Scroll hingga menemukan bagian koordinat. Pastikan koordinat yang digunakan adalah koordinat yang sesuai untuk wilayah kajian. Lalu, pada bounding boxes, pada bagian native bounding box, kita klik compute from data, sehingga akan muncul koordinat secara otomatis sesuai data yang ada. Lalu untuk let alone bounding box, klik compute from native bounds, lalu juga akan muncul secara otomatis. Kemudian klik save. Setelah di-save, akan diarahkan pada bagian ini. Terlihat bahwa layer bernama Kupang telah masuk bersama dengan layer-layer yang ada sebelumnya. Kemudian untuk menampilkan data, kita dapat mengeklik layer preview, yang kemudian akan muncul bagian seperti ini, lalu scroll hingga menemukan layer yang telah kita buat sebelumnya. Klik open layer, maka akan muncul bagian layer seperti ini. Ini adalah wilayah Kupang, seperti yang terlihat pada ArcGIS sebelumnya tadi ketika kita melihat data. Kemudian, selain dengan open layer, data ini juga dapat dilihat dalam beberapa versi atau dalam beberapa format, seperti contohnya adalah GML, yang akan menunjukkan data seperti ini. Data teks yang berisi detail-detail dari data pada shapefile yang ada. Selain itu, dapat pula dengan melihat dalam format KML. KML ini, jika kita klik pada bagian WFS lalu KML, maka akan otomatis download seperti ini, lalu kita open, maka akan diarahkan pada Google Earth Pro yang akan menampilkan shapefile pada Google Earth. Selain itu, dapat pula dalam format lain seperti PDF, PNG, SF, SVG, TIFF, ataupun shapefile. Kemudian, kegiatan lain yang dapat kita lakukan selain mempublikasi shapefile yang telah dipublikasi tadi dapat dihubungkan dengan QGIS. Salah satunya adalah menghubungkan layanan WMS pada GeoServer dengan QGIS. Langkah yang pertama adalah membuka QGIS dan membuat lembar kerja baru. Kemudian klik Add WMS or WMTS layer. Lalu akan muncul bagian seperti ini. Lalu klik New. Akan muncul isian seperti ini. Ini awalnya kosong, lalu saya isi dengan nama bebas, dan URL ini diisi dengan URL pada ini, WMS. Karena tadi kita menghubungkan layanan WMS, maka kita menggunakan WMS dengan versi yang terbaru. Klik bagian versi terbaru ini, kemudian akan muncul bagian ini. Lalu alamat URL yang ada kita copy lalu di paste pada kotak dialog URL ini. Kemudian untuk username dan password diisi berdasarkan username dan password ketika masuk halaman GeoServer atau login sebagai admin seperti yang dilakukan pada awal saat pembukaan web GeoServer tadi. Kemudian klik OK, lalu klik Connect dan akan muncul daftar data yang telah terhubung. Lalu klik bagian Kupang, kemudian klik Add. Akan muncul data wilayah Kupang yang telah kita masukkan ke GeoServer tadi. Karena ini adalah layanan WMS, maka dalam WMS ini kita tidak dapat mengubah atau menyunting maupun menghapus bagian data yang ada. Kita hanya bisa melihat dalam bentuk PNG ataupun TIFF. Kita juga dapat membuat style untuk GeoServer. Membuat style melalui menyunting secara offline melalui QGIS.
dengan membuka data di QGIS, kemudian kita melakukan simbolisasi berdasarkan data kelas kepadatan penduduk yang telah dibuat sebelumnya. Pemilihan kelas kepadatan penduduk ini untuk simbolisasi digunakan agar ketika pengguna menggunakan data dan melihat map preview, maka dapat mengetahui sebaran ataupun tingkat kepadatan penduduk di setiap wilayah di wilayah Kupang berdasarkan kecamatannya. Kemudian setelah dilakukan simbolisasi, pemberian label juga dilakukan. Memilih single labels, lalu memilih value pada bagian namok, karena label yang akan digunakan adalah nama-nama kecamatan. Kemudian klik OK. Akan muncul bagian seperti ini. Tampilan setelah simbolisasi dan labeling terlihat berupa wilayah yang telah terkelaskan dan terdapat label pada setiap bagian wilayahnya. Lalu untuk membuat style untuk GeoServer, kita perlu membuka layer properties kembali, kemudian pada bagian style, kita klik, lalu save style, lalu menyimpan style dalam bentuk SLD, dengan memilih SSLD style file, kemudian memilih directory penyimpanan, yang pada hal ini saya memberi nama dengan nama Kupang SLD, lalu klik save, lalu akan muncul seperti ini. Lalu klik OK. Kemudian buka kembali GeoServer dengan mengklik menu bagian Styles, lalu Add a New Style, kemudian isi nama, workspace, dan format. Pada hal ini nama saya beri nama Kupang, workspace-nya memilih workspace Kupang karena disesuaikan, lalu format memilih format SLD karena style yang telah disimpan tadi berupa format SLD, kemudian memilih file style yang telah disimpan sebelumnya. Seperti ini. Dalam hal ini saya memilih Kupang SLD yang telah saya simpan sebelumnya, lalu klik upload, maka akan muncul proses ini. Lalu lakukan validasi untuk mengetahui apakah ada error atau tidak pada data. Lalu ada keterangan no validation error, maka kita dapat menyimpan style yang telah kita buat. Kemudian setelah klik save, kita akan diarahkan pada bagian ini. Pada daftar style telah ada nama Kupang SLD yang telah kita buat sebelumnya. Lalu untuk menerapkan style pada layer, maka kita buka layer, kemudian scroll hingga menemukan bagian layer yang akan kita gunakan, yaitu Kupang. Lalu pada Kupang, kita klik publishing, karena yang akan kita sunting adalah bagian publishing ini. Kemudian klik bagian default style pada bagian polygon, karena kita akan mengubah style pada data Kupang ini. Pilih style yang akan kita pilih, yang pada hal ini yang dipilih adalah style Kupang SLD, lalu klik save. Kemudian untuk menampilkan layer yang telah diubah style yang tadi, kita lihat pada bagian layer preview, lalu mengeklik open layer pada bagian layer Kupang. Jika klik open layer, maka akan muncul layer seperti ini. Tampilan data sudah berganti dengan simbolisasi berdasarkan data kelas kepadatan penduduk tiap kecamatan. Dengan menggunakan style ini, maka pengguna dapat mengetahui bagaimana kelas kepadatan penduduk di wilayah Kupang. Selain itu, pengguna setidaknya mengetahui bahwa terdapat data atribut berupa kelas kepadatan pada shapefile yang akan digunakan. Di sini saya akan menyontohkan bagaimana tampilan secara langsung. Kita klik layer preview, lalu melihat bagian Kupang, open layer. Akan terlihat seperti ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.